Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah Teknologi Komputer dan Multimedia. Bersama saya, Yama Pradana Subodo. Wah, nggak kerasa nih. Kita saat ini sudah ada di pertemuan ketiga, di mana kita akan mempelajari tim di dalam internet serta istilah-istilah yang ada di internet itu sendiri. Kenapa sih Pak kita akan mempelajari hal ini? Karena kita ingin memahami bagaimana cara kerja kolaborasi digital dan juga istilah-istilah penting di dalam dunia online itu sendiri. Ya, teman-teman sadar atau tidak? Saat ini dunia sedang berkembang dengan pesatnya, apalagi kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk keberagaman, untuk kolaborasi. Kita bisa bekerja dimanapun, kita bisa bekerja dengan siapapun tanpa mengenal batasan waktu, tanpa bisa mengenal batasan tempat. Kita bisa belajar atau kita bisa bekerja dengan orang-orang yang ada di beda kota, dengan orang-orang yang berbeda negara. Bahkan sekarang sedang tren menjadi seorang pekerja virtual. Virtual office itu sekarang sedang booming sekali di Indonesia. Ada orang yang bekerja di Indonesia, kemudian dia melakukan pekerjaannya untuk sebuah kantor atau perusahaan yang ada di luar negeri. Itu karena apa? Karena semuanya sudah tidak ada batasan lagi antara ruang dan waktu. Ini semua bisa terjadi karena apa? Karena adanya jaringan global, karena adanya jaringan internet yang bisa menghubungkan kita dengan siapapun. Kita sekarang mengenal yang namanya tim virtual. Apa itu tim virtual? Tim virtual itu apa sih Pak? Tim virtual adalah kelompok yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tanpa harus bertemu secara fisik. Karena apa? Karena komunikasi dilakukan secara online. Selama teman-teman terhubung dengan internet, selama teman-teman terhubung dengan jaringan global, kita bisa melakukan kontak, kita bisa melakukan komunikasi, kita bisa melakukan kolaborasi tanpa harus bertemu secara fisik. Contoh-contohnya apa tuh Pak? Yang pertama adalah rapat via Zoom. Teman-teman, saya yakin 100% teman-teman pasti sering atau pernah melakukan rapat atau bahkan kuliah melalui kegiatan online. Baik melakukan kuliah online di Zoom ataupun melalui aplikasi Gmeet ya atau Google Meet. Kemudian yang lainnya adalah kolaborasi pertukaran data dengan menggunakan Google Drive. Kalau zaman dulu, kita itu menggunakan yang namanya disket atau bahkan USB atau bahkan CD untuk apa? Untuk kita bertukar data. Lebih jadul lagi nih, lebih lama lagi kita menggunakan pertukaran data itu dengan apa? Dengan mengirimkan surat, dengan mengirimkan dokumen-dokumen itu secara langsung. Tapi dengan kemajuan teknologi yang berhubungan dengan komputer bahkan internet sekarang itu semua mudah dilakukan. Pertukaran dokumen itu bisa digunakan dengan menggunakan Google Drive. Atau satu lagi teman-teman, saya yakin teman-teman punya yang namanya handphone. Gak ada di Indonesia atau bahkan di dunia ini orang yang tidak mempunyai handphone. Apalagi teman-teman mahasiswa. Saya yakin teman-teman ada yang namanya WhatsApp dan juga ada yang namanya WhatsApp Group. Teman-teman bisa berkolaborasi. Teman-teman bisa melakukan kerjasama bahkan kerja kelompok dengan menggunakan fitur WhatsApp Group. Ada sebuah ciri-ciri atau tanda bahwa teman-teman itu sudah masuk ke namanya tim virtual. Apa saja itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah anggota tersebar di berbagai lokasi. Misalnya teman-teman melakukan perkuliahan di Kota Bogor. Kemudian pada saat itu teman-teman ingin melakukan kerja kelompok yang tidak harus bertemu. Teman-teman bisa melakukannya dimanapun teman-teman berada, asal terhubung dengan internet. Salah satu anggota kelompok misalnya adanya di rumah. Rumahnya dia kebetulan ada di Cibinong. Atau mungkin satu lagi temannya ada di kosan. Kosannya kemudian ada di daerah Kota Bogor. Ada lagi satu orang anggota kelompok berada sedang di Bandung misalnya. Semua ini bisa melakukan kolaborasi, semua ini bisa dilakukan komunikasi dengan menggunakan internet. Kemudian yang kedua adalah komunikasi berbasis teknologi. Komunikasi berbasis teknologi ini tentu saja harus dilakukan untuk menjadi sebuah tim virtual, kolaborasi digital. Sehingga komunikasi berbasis teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan
cloud storage. Apa itu cloud storage? Jadi teman-teman melakukan pertukaran informasi, atau kemudian teman-teman mengirimkan informasi, atau kemudian teman-teman melakukan pengumpulan tugas, itu di dalam sebuah storage atau database yang menggunakan sistem cloud yang ada di bank datanya, menggunakan misalnya teman-teman menggunakan Google Drive, ya berarti bank datanya ada di Google. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, tentu saja ciri-ciri tim virtual ini adalah kolaboratif dan fleksibel. Kolaboratif ini teman-teman bisa manfaatkan berbagi informasi, berbagi kerja, atau membagikan tugas itu dengan siapapun. Dan satu lagi adalah tentu saja tadi fleksibel. Teman-teman bisa berbagi dengan siapapun, teman-teman bisa berbagi dimanapun, kapanpun teman-teman berada. Misalnya teman-teman baru ingat bahwa teman-teman harus mengumpulkan tugas. Nah, kemudian baru ingatnya itu tengah malam. Dan harus dikumpulkannya misalnya besok siang, jam 12 siang. Nah, teman-teman pada saat ingat itu kemudian langsung mengirimkan data. Nah, ini yang namanya fleksibel. Teman-teman tidak terbatas antara ruang dan waktu. Mau dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa mengirimkan tugas untuk menjadi sebuah tugas kelompok. Jika teman-teman menjadi anggota atau member dari sebuah tim online atau tim virtual, apa yang harus teman-teman lakukan sehingga keberhasilan tim ini bisa tercapai? Yang pertama tentu saja melakukan komunikasi secara efektif. Gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Perintah-perintah atau arahan-arahan itu harus diberikan secara sopan. Tapi jangan lupa juga harus jelas, sehingga tidak ada miskomunikasi, sehingga tidak ada komunikasi yang terlewat. Komunikasi yang efektif itu bisa mempermudah kinerja teman-teman sebagai sebuah tim online atau tim virtual. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Teman-teman ini harus saling percaya dengan tim lainnya. Walaupun teman-teman tidak bertemu, walaupun teman-teman tidak secara physically ini berkumpul, teman-teman tetap harus percaya, memberikan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Contohnya dengan apa? Seperti tepat waktu. Teman-teman misalnya janjian, oke besok kita kumpulkan tugas masing-masing, memberikan deadline misalnya jam 12 siang. Alangkah lebih baiknya sebelum jam 12 siang itu teman-teman sudah mengumpulkan. Jangan sampai melebihi batas waktu. Misalnya teman-teman alasannya lupa. Misalnya teman-teman alasannya lain terlalu sibuk. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Waktu deadline yang sudah diberikan oleh anggota kelompok lainnya ini harus ditepati. Lebih cepat, lebih baik. Dan yang pertama ini adalah tanggung jawab. Jangan sampai teman-teman mengabaikan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh kelompok. Setiap kelompok itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Yuk, mari teman-teman ini mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan. Kepercayaan dari teman-teman kelompok ini untuk bisa mengumpulkan tugas secara bersama-sama, kemudian secara tepat waktu, ini menjadi kunci keberhasilan tim virtual atau tim online itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja teknologi. Kunci keberhasilan tim online, teknologi yang berhubungan dengan teknologi, yaitu jangan sampai teman-teman ada satu atau beberapa anggota ini yang, gaptek. Teman-teman yang merasa dirinya gaptek, mau tidak mau harus mempelajarinya secara mandiri. Atau bahkan jangan malu-malu untuk bertanya, minta diajarkan oleh teman-teman lainnya yang bisa, atau bahkan sudah jago. Dan jangan lupa juga manfaatkan dosen-dosen teman-teman ini. Pak, maaf Pak, ini caranya seperti apa ya? Jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya atau minta tolong dengan dosen ataupun teman-teman kelompok lainnya. Karena ini adalah sebuah tim. Yang namanya tim itu adalah satu kesatuan, sehingga teman-teman bisa mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, tentu saja sebagai seorang anggota tim online atau tim virtual, teman-teman harus memegang teguh, harus memegang dan bertanggung jawab tentang etika digital. Apa itu etika digital? Jadi teman-teman itu jangan menghindari spam atau menghindari hoax atau bahkan melakukan pengiriman-pengiriman pesan yang nggak penting gitu loh, yang tidak berhubungan atau tidak ada hubungannya dengan tugas yang teman-teman kerjakan. Itu akan membuang waktu yang pertama, yang kemudian yang kedua adalah teman-teman akan menurunkan semangat anggota dari tim yang lainnya. Kecuali kalau misalnya dalam waktu masa senggang.
itu boleh silahkan. Misalnya butuh hiburan, saling bercanda, saling mengirimkan stiker ya, saya yakin teman-teman pasti akan mengirimkan stiker-stiker lucu. Itu is okay, nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan apa? Tugas dan tanggung jawabnya ini tetap dikerjakan. Dan jangan lupa, kita harus tahu waktu. Maksudnya gimana Pak, tahu waktu? Ya, kita tentu saja sebagai manusia ada waktunya istirahat. Jangan mengirimkan pesan-pesan itu di waktu-waktu teman kita atau anggota kelompok lain sedang beristirahat. Kita harus bisa menghargai waktu orang lain sehingga orang lain bisa menghargai waktu kita. Tadi kita sudah mempelajari sedikit tentang tim online atau tim virtual yang menggunakan internet sebagai sebuah kolaborasi atau hubungan sebuah tim untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas kita. Nah, kita akan mempelajari atau memperdalam lagi tentang yang namanya internet. Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi dengan internet. Hampir setiap waktu, setiap jam itu kita menggunakan internet. Misalnya apa? Mencari hiburan, mencari informasi, mencari jurnal. Kalau teman-teman sudah mulai mempelajari jurnal, mempelajari penelitian atau mempelajari perkuliahan, teman-teman pasti akan mencari data-data atau informasi yang berhubungan dengan perkuliahan teman-teman. Nah, saya yakin walaupun teman-teman sudah tahu apa itu internet, tapi mungkin masih ada yang sedikit belum tahu singkatan dari internet. Internet itu sendiri adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia untuk berbagi informasi, data, dan tentu saja komunikasi. Internet itu adalah sebuah singkatan sebetulnya. Nah, teman-teman mungkin baru tahu nih, internet itu sebuah singkatan, yaitu adalah interconnected network. Jadi semuanya itu terkoneksi dengan sebuah jaringan global yang namanya adalah jaringan internet. Fungsi dari internet itu banyak ya teman-teman ya, banyak sekali fungsi-fungsi dari internet. Saya yakin teman-teman menggunakan internet itu tidak sebatas untuk hanya hiburan semata. Teman-teman pasti menggunakannya untuk tentu saja melakukan komunikasi. Komunikasi menggunakan email, chat, atau bahkan video call. Itu semuanya berbasis atau menggunakan internet. Kemudian mencari informasi, teman-teman melakukan pencarian data, kemudian berita, atau bahkan jurnal, seperti tadi saya sudah sebutkan. Selanjutnya tentu saja fungsi dari internet adalah sebagai hiburan. Hiburan di sini teman-teman bisa melakukan streaming, musik, kemudian melihat atau menonton video, bahkan melakukan permainan game. Nah, saya yakin teman-teman pasti ada yang hobinya main game online, mabar. Nah, ini juga tentu saja adalah salah satu fungsi dari internet. Tapi please, jangan terlalu banyak waktunya itu terbuang untuk bermain game. Teman-teman sebagai mahasiswa ada tugas utamanya, yaitu belajar, kemudian menyelesaikan studinya. Kemudian tadi sudah 3 fungsi internet dan sekarang yang keempat adalah tentu saja internet ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Bisa Pak, bisa. Teman-teman saya yakin sudah sering ataupun seminimal-minimalnya pernah untuk melakukan pembelajaran secara online atau secara daring, yaitu menggunakan e-commerce. Banyak ya e-commerce di Indonesia, misalnya toko oren atau toko hijau. Kemudian ada lagi toko biru misalnya. Teman-teman saya yakin sering berbelanja di sana. Kemudian teman-teman juga pasti pernah melihat sebuah iklan online pada saat membuka media sosial Instagram atau membuka media sosial Facebook, teman-teman melihat sebuah iklan. Nah, ini juga adalah dari salah satu fungsi internet, yaitu digital marketing. Dari iklan tersebut, teman-teman penasaran, akhirnya mengklik, mencari tahu produk tersebut atau jasa tersebut yang ditawarkan di iklan tersebut, akhirnya teman-teman mengklik untuk membeli. Nah, itu adalah sebuah jaringan internet yang mengantarkan untuk ke arah bisnis. Dan yang terakhir tentu saja adalah fungsi internet itu sendiri untuk pendidikan. Teman-teman saya yakin pasti pernah melakukan yang namanya e-learning ya, baik secara online seperti kita ini atau dengan menggunakan sebuah sebuah metode yaitu LMS
atau bahkan juga teman-teman melakukan perkuliahan secara online atau daring menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Nah, itu adalah juga menjadi fungsi dari internet itu sendiri, yaitu sebagai pendidikan. Fungsi dari internet tadi itu ada banyak ya. Kemudian mungkin teman-teman penasaran, Pak, bagaimana sih internet itu bekerja? Internet itu sendiri bekerja dengan cara menghubungkan perangkat melalui server, kemudian router, dan tentu saja terhubung ke jaringan global. Nah, kabel-kabel internet itu teman-teman pasti sudah tidak langsung melihatnya ya, baik melalui ada kabel yang fiber optik di dalam tanah, ataupun juga kabel-kabel listrik yang ada di atas. Nah, kemudian ini terhubung ke semuanya itu melalui jaringan kabel bawah laut. Nah, di bawah laut ini semua terhubung dan bersatu, misalnya ada di satu negara yang sebagai big datanya tempat tempat internet itu berada, seperti itu. Nah, kemudian semua jaringan ini diatur oleh protokol komunikasi agar data bisa dikirim dengan benar dan sesuai dengan permintaan atau kehendak teman-teman sendiri sebagai seorang pengguna internet. Kita akan memasuki materi tentang istilah-istilah dalam internet. Sangat banyak sekali istilah-istilah dalam internet dan seperti salah satunya yaitu adalah website. Apa itu website? Website arti sederhananya adalah halaman online tempat informasi dipublikasikan. Contohnya apa? Contohnya google.com atau misalnya teman-teman mencari informasi di sumber berita itu di Detik misalnya atau Kompas atau misalnya juga Media Indonesia, Tempo dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman mencari jurnal-jurnal yang sudah ada dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya itu di Google Scholar atau di Scopus langsung. Jadi scopus.com ataupun misalnya teman-teman membuka langsung googlescholar.com. Kemudian ada lagi yang namanya URL. Apa itu URL? URL adalah alamat lengkap dari halaman web. Misalnya apa? HTTP garis miring ataupun slash www atau www ya. Universitas Ibnu Khaldun ataupun universitas apa gitu. Jadi ada namanya dulu tuh. URL itu adalah link lengkapnya teman-teman. Jadi alamat lengkap sebuah website. Kemudian ada lagi yang namanya browser. Apa itu browser? Browser adalah aplikasi untuk mengakses internet. Misalnya apa? Google Chrome, Safari, Bing, seperti itu ya. Kemudian teman-teman saya yakin pasti mengenal yang satu ini. Dan teman-teman pasti punya yang satu ini, yaitu adalah email. Apa itu email? Email adalah surat elektronik atau electronic mail. Jadi misalnya teman-teman memiliki email di Gmail. Nah, pasti nanti ada tuh misalnya nama teman-teman. Nah, alamat email saya tuh yamapradana@gmail.com. Kemudian ada juga yang di Yahoo. Misalnya yama.sumbodo@yahoo.com. Nah, itu adalah email. Istilah di internet selanjutnya adalah domain. Apa itu domain? Domain adalah nama untuk mengidentifikasi situs. Misalnya kalau teman membuka ChatGPT itu ada tuh namanya openai.com. Nah itu. Selanjutnya adalah hosting. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat menyimpan file website. Ini banyak ya contoh-contohnya. Seperti kalau misalnya di Indonesia sendiri itu ada Niaga Hoster atau layanan Niaga Hoster atau juga ada layanan Hostinger. Nah, ini banyak nih teman-teman untuk menyimpan file website itu sendiri untuk yang namanya hosting. Kemudian ada lagi yang namanya cloud storage. Apa itu cloud storage? Cloud storage adalah penyimpanan file di internet. Nah, tadi tuh seperti Google Drive atau Dropbox. Nah, jadi teman-teman untuk melakukan yang namanya pertukaran data, pengumpulan data itu sudah tidak lagi menggunakan physically, tapi lebih banyak menggunakan penyimpanan file di internet, yaitu cloud storage tadi, yaitu Google Drive ataupun Dropbox. Saya yakin juga teman-teman pasti sering mendengar satu kata atau satu istilah ini, yaitu download. Nah, download itu bahasa Indonesianya apa ya? Coba teman-teman komen di bawah sini, download dalam bahasa Indonesia itu apa?
Oke, jangan lupa ya. Nah, download itu apa sih, Pak? Download itu adalah proses mengambil data dari internet ke komputer. Nah, misalnya teman-teman apa? Download lagu, kemudian download video, kemudian mendownload dokumen-dokumen seperti jurnal. Nah, itu namanya mengambil data dari internet untuk disimpan ke komputer. Kalau misalnya teman-teman membuka internetnya di komputer. Tapi kalau misalnya menggunakan internetnya melalui handphone, nah proses download itu tersebut langsung menyimpan data atau dokumen tersebut ke dalam handphone teman-teman. Ada download, ada lagi nih satu kata ini atau satu istilah ini. Apa itu? Ya, betul. Upload. Nah, saya mau tanya lagi nih ke teman-teman semuanya. Bahasa Indonesianya upload itu apa ya? Coba deh teman-teman tulis di komentar, kolom komentar, arti ataupun bahasa Indonesia dari download dan juga upload. Oke? Nah, kalau tadi download adalah kita mengambil data, menyimpan data dari internet ke dalam komputer atau handphone. Nah, kalau upload itu apa ya, Pak? Upload itu adalah mengirimkan data dari komputer ke internet atau mengirimkan data dari HP kita, handphone kita ke internet. Contohnya apa? Kita mengupload tugas kita ke Google Classroom atau kita mengupload jurnal kita ke misalnya tadi ya Google Scholar atau kita mengupload lagu-lagu kita ke YouTube, video-video kita ke YouTube. Nah, seperti itu. Jadi apa sih bahasa Indonesianya dari upload? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Istilah-istilah dalam internet selanjutnya mungkin teman-teman juga sering mendengar ini, yaitu adalah search engine atau mesin pencarian. Apa itu mesin pencarian atau search engine? Itu adalah mesin pencari informasi. Nah, jadi teman-teman saya yakin pasti sering membuka search engine. Apa itu? Misalnya Google. Teman-teman sering mencari di Google tuh. Misalnya apa arti dari nama saya. Nah, kadang-kadang suka ada tuh teman-teman penasaran nih dengan nama teman-teman itu sendiri. Jadi langsung dia mencari di search engine tentang nama teman-teman, misalnya di Google atau di Bing ya, seperti itu. Nah, kemudian istilah yang selanjutnya, saya juga yakin teman-teman ini nggak apa ya, nggak aneh lah, tidak tidak heran dengan satu istilah ini, yaitu adalah sosial media. Apa itu sosial media? Sosial media adalah platform interaksi sosial online. Contohnya apa? Nah, teman-teman saya yakin nih para master-masternya sosial media. Apa saja itu? Misalnya Instagram, TikTok, X atau Twitter, dan satu lagi ada Facebook. Dan masih banyak lagi sosial-sosial media lainnya yang saya yakin teman-teman ada ataupun pernah menggunakannya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga istilah firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah suatu sistem keamanan jaringan. Ini untuk apa, Pak? Untuk mencegah akses-akses berbahaya. Nah, terkadang kalau misalnya teman-teman pernah mendapatkan serangan dari hacker ataupun teman-teman mendapatkan virus dari orang yang tidak dikenal ingin merusak sistem komputer atau sistem internet teman-teman, ini ada sistem firewall yang langsung menjaga keamanan jaringan supaya tidak semakin menyebar virusnya ke jaringan internet yang ada misalnya di kampus ataupun di sekolah teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah streaming. Nah, streaming ini saya yakin teman-teman pasti ada yang memiliki hobi streaming. Apa itu streaming? Streaming adalah menonton atau mendengar langsung dari internet. Contohnya apa? Streaming YouTube, streaming di Spotify, seperti itu. Dan yang kemudian terakhir adalah tentang e-commerce. Nah, tadi ya, istilah e-commerce ini saya yakin teman-teman pasti sering mendengarnya. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan suatu usaha atau kegiatan jual beli melalui internet. Apa contohnya? Tentu saja teman-teman sering berbelanja tuh, misalnya di Shopee, Tokopedia, kemudian Lazada, dan lain-lainnya. Jadi istilah-istilah internet tersebut saya yakin pasti teman-teman sudah ada yang pernah mendengarnya. Dan juga bahkan teman-teman ini baru mendengar tadi tuh. Nah, kita di perkuliahan teknologi komputer dan multimedia sudah mempelajari istilah-istilah
di dalam internet yang merupakan istilah-istilah dasar. Selanjutnya adalah etika dan keamanan di internet. Teman-teman tentu saja yang namanya berkomunikasi dan bahkan berkolaborasi baik secara fisik maupun secara online atau virtual, teman-teman tetap harus yang namanya menjaga sopan santun, etika dan tentu saja keamanan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa kita hindari atau bahkan tidak terjadi. Apa saja itu Pak untuk bisa kita melakukan etika dan juga keamanan di dalam dunia online atau dunia virtual atau yang menggunakan internet. Yang pertama tentu saja adalah kita harus memiliki prinsip SMART, yaitu pikir sebelum klik. Jangan sembarangan membuka tautan. Sekarang ini sedang maraknya terjadi pencurian data atau bahkan kita sedang marak-maraknya juga yang namanya penipuan online. Tiba-tiba ada link masuk, ternyata begitu kita klik, seolah-olah itu misalnya undangan atau sebuah dokumen yang wajib ataupun harus kita buka, ternyata malah justru menarik ataupun mengambil data-data kita, data-data penting kita. Bahkan bisa yang namanya terjadi sampai ke pencurian, pencurian rekening. Ini harus berhati-hati. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah safe, yaitu gunakan password kuat, hindari berbagi data pribadi. Saya sering menggunakan password itu kalau bisa saya sarankan jangan menggunakan tanggal lahir atau jangan menggunakan hal-hal yang mudah diingat, misalnya nama panggilan kita atau nama mainan kita. Saran saya sih teman-teman punya sebuah password itu yang mudah diingat hanya oleh teman-teman dan juga ini bisa digunakan untuk menyimpan ataupun menjaga keamanan kita sehingga keamanan data pribadi kita bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi kita juga sempat yang namanya jangan ataupun hindari berbagi data pribadi. Ini penting teman-teman, walaupun kita percaya terhadap teman kita atau kita percaya terhadap seseorang terkait tenang aja, ini dia mah nggak akan menggunakan atau mencuri data kita. Mohon maaf, namanya kejahatan bisa terjadi kalau ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Teman-teman tetap harus waspada dalam menjaga data-data teman-teman. Salah satunya dengan tadi ya, tidak berbagi data-data pribadi. Bahkan jangan sampai teman-teman berbagi password. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah teman-teman harus memiliki prinsip yaitu namanya sosial, yaitu adalah bagaimana teman-teman menghormati orang lain dan juga teman-teman jangan sampai yang namanya melakukan ujaran kebencian, hoax, bahkan sampai ke hoax, jangan sampai itu teman-teman. Teman-teman mungkin terpancing emosi di dalam menggunakan internet, terus kemudian teman-teman mengetik sesuatu yang mohon maaf, justru membuat sakit seseorang, justru membuat orang lain itu merasa terganggu. Ini jangan sampai seperti itu, teman-teman. Tadi sudah disampaikan etika dan keamanan di dalam internet. Saya berharap teman-teman bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita hindari. Nah, dalam pertemuan ini tentu saja kita ada yang namanya tugas. Nah, tugasnya apa? Kita akan bagikan nanti setelah yang mau lewat ini. Di sesi ketiga atau di pertemuan ketiga ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Tugas ini bersifat kelompok atau tim sesuai dengan tema kita yaitu tim virtual. Apa Pak tugasnya? Yang pertama adalah teman-teman silakan membentuk tim kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian teman-teman membuat presentasi ataupun teman-teman membuat konten. Konten di sini bisa berupa video ataupun bisa berupa presentasi secara bersama di depan kelas. Tapi saya sih mengharapkan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas multimedia yang teman-teman miliki karena kita belajar namanya multimedia. Apa Pak untuk temanya yaitu
silakan teman-teman buat sebuah konten ataupun presentasi singkat tentang aplikasi internet yang paling membantu kerja tim. Silakan teman-teman presentasikan atau buat konten selama 5 menit. Nanti kita akan presentasikan atau bahkan kita tonton untuk konten-konten teman-teman ini di dalam kelas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk melakukan absensi dengan cara apa? Tombol like dan juga tentu saja komen di kolom komentar. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan di sesi 3 ini. Yang pertama adalah tim modern bekerja dengan bantuan internet sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai alat kolaborasi digital. Kemudian setelah kita mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di sesi ini, kita sudah bisa memahami istilah-istilah internet sehingga bisa membantu kita menjelajah internet atau menggunakan internet dengan cara yang lebih efisien. Kemudian jangan sampai kita lupa yang namanya etika dan keamanan digital. Itu sangat penting untuk menjaga reputasi kita dan juga produktivitas kita sebagai member ataupun anggota tim virtual ataupun juga tim online. Rasa perkuliahan kita sudah ada di ujungnya, yaitu sudah ada di bagian penutup. Tadi kita sudah belajar tentang tim virtual atau tim online yang menggunakan internet dan juga istilah-istilah yang ada di dalam internet itu sendiri. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah quotes, yaitu internet bukan hanya teknologi, tapi cara baru bagaimana kita sebagai manusia bekerja, belajar, dan berkolaborasi. Terima kasih, sampai jumpa di perkuliahan kita di sesi selanjutnya. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, berkah barokah lancar jaya setiap pekerjaan, setiap kegiatan, dan juga setiap perkuliahan yang teman-teman lakukan. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.